tabi'in. Tabi'in ini generasi keberapa? Generasi pertama siapa? Sahabat. Apa arti sahabat? Yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman. Kalau bertemu tapi nggak beriman nggak disebut sahabat kan ya? Yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman itu sahabat. Kalau tabi'in bertemu dengan sahabat dan beriman, cuma nggak ketemu Rasul, itu namanya tabi'in. Kalau yang generasi ketiga tabi'in, pengikutnya para tabi'in, bertemu dengan tabi'in dan beriman, tapi tidak ketemu sahabat. Bisa jadi tabi'in ini hidup di masa Rasul, tapi dia nggak termasuk sahabat. Kenapa? Walaupun dia hidup di masa Rasul, tapi nggak ketemu Rasul. Siapa salah satu contoh tabi'in yang hidup di masa Rasul tapi nggak ketemu Rasul? Siapa? Uwais. Kalau ayat Al-Qarni, ulama sekarang Uwais bin Amr Al-Qarni, seorang ulama atau bukan ulama sih, seorang tabi'in, ahli hikmah, abid, orang solih yang berasal dari Yaman, dari sebuah desa yang bernama Qaran, namanya Uwais Al-Qarni. Beliau hidup di masa Rasul. Beberapa temannya malah sudah jadi sahabat karena di masa musim haji ketemu dengan Rasulullah. Tetapi Uwais tidak menjadi sahabat. Kenapa? Nggak bisa ketemu Rasul karena merawat ibunya, sehingga Uwais tergolong dari generasi tabi'in, generasi kedua. Walaupun hidupnya di masa Rasul, nggak ketemu Rasul soalnya. Nah, di antara ulama-ulama tabi'in yang paling terkenal dan paling sering disebut namanya, ilmunya banyak, adalah Imam Hasan Al-Basri. Apa kata beliau yang hidup di masa para sahabat? Beliau kalau bicara tentang sahabat itu bukan cenah, bukan saya dengar dari seseorang, bukan baca buku. Beliau sendiri melihat sahabat. Sahabat itu begini, orang ini begini, sahabat ini begini. Beliau ketemu dengan sahabat langsung, sehingga kalau beliau menyebut tentang sahabat itu benar-benar melihat. Apa kata beliau tentang zuhud? Zuhud adalah ketika engkau percaya bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Itu artinya zuhud adalah ketika engkau percaya bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, yakin bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Sehingga ketika berbenturan di antara akhirat dengan dunia, orang yang zuhud pasti akan memilih akhirat dan meninggalkan dunia. Itu berarti orang yang zuhud. Kalau ragu-ragu berarti tidak zuhud. Kalau memilih dunia berarti tidak punya zuhud sama sekali. Jadi zuhud, kata Imam Hasan Al-Basri, engkau yakin bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Bahkan kalau kata Imam Al-Ghazali, dasarnya ilmu adalah meyakini bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Itu dasarnya ilmu. Kalau nggak punya ilmu dasar ini, belajar apa aja dalam Islam susah. Mau belajar tafsir, nanti jadi tafsir bil hawa, tafsir suka-suka sesuai dengan selera. Belajar hadis, dia dhaifkan yang sahih, dia sahihkan yang dhaif. Belajar fikih, dia halalkan yang haram, dia haramkan yang halal. Kenapa? Karena nggak punya dasarnya ilmu, yaitu meyakini bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau orang belajar fikih tapi hatinya itu tidak punya dasar, sama seperti ulama tafsir yang mengatakan jilbab itu bukan wajib, tidak wajib, hanya sekedar tradisi saja. Padahal beliau ulama. Kenapa? Nggak punya dasarnya ilmu, tidak meyakini bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Dia berfatwa demi mendapatkan keuntungan dunia. Ini belajar fikih nggak pakai dasar ilmu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, dasarnya ilmu adalah meyakini bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau kita udah yakin ini, belajar apa aja dalam Islam mudah. Bersemangat, istiqomah, sabar, nggak akan goyah lagi. Kenapa? Karena dia yakin akhirat lebih baik daripada dunia. Ini ilmu kedua yang diajarkan Nabi kepada para sahabat di awal Islam setelah ilmu akidah akhirah. Dan kalau kita lihat ayat-ayat Makkiyah, rata-rata berbicara tentang dua tema ini, akidah dan akhirat. Coba lihat surat-surat terakhir di juz 30 kan rata-rata berbicara tentang akhirat, kiamat, surga, neraka. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, zuhud itu adalah meyakini akhirat lebih baik daripada dunia. Dunia ini rendah. Secara bahasa pun arti dunia itu sesuatu yang rendah atau sesuatu yang dekat. Sedangkan akhirat itu sesuatu yang akhir, yang tidak ada lagi akhir setelahnya. Dan langit itu
Sebagaimana Nabi SAW mengumpamakan dunia dibandingkan dengan akhirat adalah seperti setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke laut, bukan dari ujung jari, ujung jarum. Setetes air yang dicelupkan lewat jarum itu ke dalam laut, terus pada setetes air itu dibagi rame-rame, dibagi di antara semua manusia, hewan, tumbuhan, jin, dibagi. Padahal cuma setetes kecil. Sedangkan akhirat samudra yang luas dibagi kepada yang sedikit, yaitu orang-orang yang soleh saja. Begitu perumpamaan dunia dengan akhirat. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi, ketika beliau melewati seonggok bangkai onta, ontanya itu onta yang sudah dipotong telinganya. Di Arab jahiliyah dulu, kalau ada onta yang sudah dipotong telinganya, tidak ada yang berani makan dagingnya, tidak ada yang berani minum susunya, dan tidak ada yang berani minum gaginya. Kenapa? Sudah terkutuk ontanya. Dalam surat Al-An'am atau surat-surat yang lain disebutkan ini termasuk unta-unta bahirah atau sa'ibah atau beberapa istilah jahiliyah. Nah, ada unta yang sudah dipotong telinganya, berarti sudah tidak berharga, sudah jadi bangkai pula. Hidup aja nggak berharga, apalagi bangkai sudah membusuk, sudah keluar belatung. Ketika melewati seonggok unta itu, Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau membawa pulang bangkai ini? Maka para sahabatnya, Rasulullah, hidup saja tidak ada yang mau mengambilnya, apalagi sudah jadi bangkai. Maka Nabi mengatakan, begitulah perumpamaan bahwa akhirat, bahwa dunia lebih rendah daripada bangkai ini di mata Allah. Sesungguhnya dunia itu di mata Allah lebih rendah nilainya daripada bangkai ini. Tidak ada nilainya dunia di mata Allah. Makanya orang yang zuhud itu orang yang belajar yakin bahwa dunia ini sesuatu yang bukan buruk, karena Allah pun menyebut dunia itu dengan istilah kebaikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya dia mencintai banget terhadap khair. Khair itu kata ulama tafsir dunia, tapi diistilahkan dengan khair. Arti khair itu kebaikan. Dunia itu baik. Dunia itu mata, kesenangan. Dunia itu zinah, perhiasan. Dunia itu fitnah, ujian. Meskipun demikian, dunia itu tetaplah rendahan dibandingkan surga. Makanya orang yang zuhud itu orang yang belajar untuk lebih mencintai dan merindukan surga daripada dunia. Kita harus tanamkan zuhud ini kepada anak-anak kita, sampai dia merindukan surga lebih besar daripada rindunya terhadap dunia. Apa arti merindukan surga? Pengen cepat syahid, pengen beramal soleh agar mendapatkan surga yang tertinggi, pengen mendapatkan pahala dari setiap musibah. Ini orang yang merindukan surga. Sedangkan orang yang merindukan dunia pengen cepat sukses, pengen cepat lulus, pengen cepat dapat pekerjaan, pengen nilainya bagus, kan? Sekarang kita tanya, kita dan bangsa kita lebih banyak mana yang bercita-cita untuk surga dengan yang bercita-cita untuk dunia? Lebih banyak yang bercita-cita untuk dunia. Banyak yang bunuh diri gara-gara tidak lulus ujian nasional, tidak lulus pekerjaan, bunuh diri. Ada orang yang bunuh diri gara-gara gak dapat surga? Gak ada. Saya bunuh diri aja, kenapa? Karena udah terlanjur berbuat dosa. Saya nyesel banget udah berbuat dosa, padahal saya pengen masuk surga. Gara-gara ini saya gak bisa masuk surga. Bunuh diri gak ada. Pasti gak ada. Justru dia akan bertaubat. Jadi gak ada orang yang stres, stroke, apa lagi? Frustasi gara-gara mencari surga. Itu gak ada yang frustasi gara-gara mencari surga. Yang frustasi gara-gara mencari dunia itu banyak, udah gak terkira jumlahnya. Tetapi yang frustasi mencari akhirat gak ada. Justru makin giat dia mencari akhirat, makin dia bersemangat. Sedangkan yang mencari dunia makin giat, makin lelah. Karena fata morgana, seperti Siti Hajar yang lari antara Safa dan Marwah, makin putarannya makin banyak, makin capek. Tapi yang dicari tidak ada. Ternyata air itu bukan di Safa dan Marwah, adanya di dekat Baitullah. Ternyata kebahagiaan itu tidak ada di dunia, tapi adanya di sisi Allah. Maka orang yang mengejar dunia, sampai kemanapun dia kejar, dia hanya akan mengejar bayang-bayang fata morgana, yang pada akhirnya di usianya yang sudah senja, dia menyesal sudah habis-habisan untuk dunia, tapi tidak dapat apa. Sedangkan yang mencari akhirat, dia akan meninggal dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Inilah arti zuhud menurut Imam Hasan Al-Basri. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah di bawah. Ad-dunya yang berada di bawah atau yang mendekat.
sedangkan akhirat itu dia tempatnya sama tinggi. Makanya Nabi tidak takut kekurangan. Terus pernah juga Nabi gini. Nabi itu kan orangnya apa adanya. Arti apa adanya, apa yang ada beliau pakai, tidak masalah. Baju bagus ada, beliau pakai baju bagus. Ada bajunya tambal-tambal sampai 20 tambal ya beliau pakai baju tambal 20. Tidak masalah bagi beliau. Kadang pakai baju bagus, kadang pakai baju biasa. Kadang makan kontang, makan kambing, minum susu, kadang-kadang cuma makan kurma kering yang udah lama sama minum air putih. Apa adanya, biasa saja. Itu zuhud, tidak terlalu berpengaruh dengan ini semua. Suatu ketika beliau sedang keluar rumah, di jalan dilihat seorang perempuan baju Rasulullah itu jelek, banyak kapal-kapal, nggak pantas untuk seorang Rasul. Kalau sekarang mungkin nggak pantas untuk seorang ulama, untuk seorang ustaz. Kasihan, masa murid-muridnya bajunya bagus-bagus, ustaz kayak gini bajunya kan kasihan. Akhirnya ada seorang ibu-ibu membeli baju yang bagus, dia hadiahkan yang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah saya memberimu baju ini supaya aku pakai? Rasulullah tersenyum mengatakan boleh, diterima sama Nabi, dipakai. Baru aja dipakai sama Nabi, dan sahabatnya, Rasulullah bajunya bagus sekali. Bolehkah saya pakai? Bolehkah untuk jadi hadiah untuk saya? Baru beliau pakai. Itu gimana rasanya? Pernah gak ngerasain sayang banget dengan satu jenis baju? Saya pernah. Saya pas beli umrah, saya beli baju coba yang saya suka pakai yang belang-belang itu baju kesayangan saya tuh. Baju belang-belang. Kenapa? Mirip dengan bajunya Abu Jandal dalam filmnya Umar bin Khattab. Itu kan keren, belang-belang. Oh, saya pengen beli baju belang-belang yang Abu Jandal. Dapat kemarin belang-belang. Saya senang baju itu. Coba saya bayangkan, baju ini baru saya pakai sekali, terus ada orang bilang, Ustaz, bajunya bagus, boleh nggak untuk saya? Itu gimana perasaannya? Gak bakalan dikasih. Gak sungguh. Gak bakalan dikasih. Saya merasa sendiri, berarti saya masih belum suhud, masih kikir. Yang ini gak akan saya kasih. Kalau yang ini mungkin juga diminta orang, sekarang juga saya kasih. Ini soalnya udah 3 tahun. Ustaz, bajunya warnanya bagus. Oh ya silakan saya kasih. Tapi kalau bajunya belang-belang itu jangan minta sekarang. Tunggu 2 tahun lagi. Kenapa? Baju ke saya sayangkan. Rasulullah dapat baju kayak gitu tuh, bayangkan. Baju yang paling bagus, hadiah baru beliau pakai, belum dicuci, baru sekali pakai. Datang sahabat, ya Rasulullah bajunya bagus sekali, bolehkah untuk saya? Rasulullah langsung bukakan dan menghadiahkan. Rasulullah pergi dengan baju yang tadi yang jelek. Lalu datang sahabat ini, wah enak banget kamu dapat baju bagus dari Rasulullah. Mentang-mentang kamu tahu Rasulullah itu gak pernah menolak orang yang meminta, pasti dikasih sama Rasul, gak pernah menolak apapun yang diminta. Beliau pasti ngasih karena saya tidak meminta ini karena tertarik kepada baju, tetapi saya meminta baju ini dari Rasulullah karena ingin dikafani dengan baju ini. Karena baju ini dipakai sama Rasul, dapat berkah, beliau ingin dikafankan dengan baju ini. Sehingga kata para ulama hadis, akhirnya sahabat tersebut ketika meninggal dikafankan dengan baju tersebut. Jadi sahabat pun bukan meminta karena bagusnya, karena berkahnya Rasulullah, sehingga dia bisa dikafankan dengan baju tersebut. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak merasa berat untuk kehilangan sebagian dari dunia beliau, biasa saja. Sama seperti beliau juga bawa beberapa barang, terus baju yang bagus, syalnya ditarik sama orang Badui kan, lagi naik kota, coba bayangin, naik kota, lagi jalan katanya ditarik syalnya, sampai beliau itu tertarik, sampai ininya
beliau kehilangan satu kebaikan dalam urusan akhirat, beliau sedih. Tidak bisa beramal soleh sedikit, beliau sedih. Para sahabat juga demikian. Kita, akhirat bagi kita itu sesuatu yang kecil, sehingga kehilangan akhirat, sholat, ibadah, atau amalan, kehilangan banyak. Kalau akhirat bagi kita biasa aja. Gak sempat nonton ilmu karena lagi sibuk, gak bisa ikut talim, gak ada rasa kehilangan, biasa aja. Kenapa? Bagi kita itu sesuatu yang kecil. Tapi kalau gak bisa kerja sehari, gak buka toko, itu kehilangan besar. Karena bagi kita dunia itu besar. Sekarang belajar zuhud, menganggap dunia itu kecil, akhirat besar. Yang sebelumnya kita anggap akhirat kecil, dunia besar. Itulah zuhud dalam pandangan Imam Hasan Al-Basri. Kemudian yang kedua, menurut Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah ini ulama besar juga yang luar biasa. Salah satu murid terkenal beliau itu adalah yang menulis kitab tafsir, yaitu Imam Ibnu Katsir, dan murid beliau yang lain adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi muridnya aja ulama besar, apalagi gurunya. Pada masanya Imam Ibnu Taimiyah ini sama-sama ditakuti seperti Asy'ari di masa kita. Kenapa? Beliau bukan cuma ulama, tapi juga mujahid. Beliau sering berseberangan dengan pemerintah, sehingga pada masanya beliau disebut ekstremis, fundamentalis, aliran keras. Bahkan kalau masa kita sekarang disebut dengan teroris. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah di masanya adalah seorang ulama yang ditakuti dan dianggap ekstremis seperti Abu Bakar Asy'ari di masa kita. Banyak cerita orang di penjara itu, bahkan yang cerita ini adalah orang yang pernah di penjara, bahwa dia dapat hidayahnya justru ketika ketemu Abu Bakar Asy'ari di penjara. Termasuk dia yang membunuh banyak wanita yang homoseksual, yang gay. Dia akhirnya mengatakan, saya siap berjihad bagaimana syahid saja ya Abu Bakar Asy'ari, setelah dia belajar Islam kepada Abu Bakar Asy'ari dalam penjara. Orang yang ilustrasikan kejam, ternyata tidak seperti mereka ilustrasikan. Orangnya lembut, orangnya soleh, berbicara pelan. Allah alam selebihnya yang kita tidak tahu karena kita tidak kenal mereka juga. Tapi yang lebih seperti ini, atau seperti Usama bin Laden yang dianggap teroris, berdarah dingin, Dracula, suka berpendarat. Apa? Beliau orang yang soleh, baca Al-Qurannya aja lembut banget kan? Pernah saya contohkan gimana bacaan Al-Fatihahnya Usama. Orang baca Al-Quran kayak gini teroris. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang baca Al-Quran kayak gini, teroris? Kan ada teroris. Ini Ibnu Taimiyah. Kalau kita mau kenal sosok beliau hidupnya lama di penjara daripada di masjid. Di penjara beliau merasakan kebebasan. Kata beliau, bagaimana mereka akan bisa menyakitiku? Kalau mereka memenjarakan aku anggap itu sedang iktikaf. Kalau mereka membuat aku lapar, aku anggap itu puasa. Kalau mereka ingin memancungku, aku anggap itu syahid, dan itu yang aku cari. Terus bagaimana cara mereka menyakiti aku? Dimanapun aku berada, aku merasa bahwa inilah takdir Allah yang terbaik, dan Allah selalu bersama orang-orang yang sama. Ibnu Taimiyah ini yang mengatakan ini siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid yang setia kepada beliau di luar penjara dan di dalam penjara. Akhirnya beliau meninggalnya dibunuh oleh penguasa. Apa kata Ibnu Taimiyah ulama sesoleh ini? Jadi orang ulama kayak gini jangan diremehin. Banyak orang yang anti terhadap memang Ibnu Taimiyah, seolah-olah Ibnu Taimiyah ini aliran Salafi atau apakah? Enggak, Salafi itu munculnya sekarang. Tapi Ibnu Taimiyah dulu. Jadi bukan Ibnu Taimiyah hanya mengikut Salafi, orang Salafi ikut Ibnu Taimiyah. Jadi nggak bisa disamakan Ibnu Taimiyah ini Wahabi dengan Imam Abu Wahab dengan Ibnu Taimiyah tua mana? Karena Ibnu Taimiyah lebih dulu daripada Wahab. Jadi beliau ulama besar, soleh, yang mengatakan beliau ini ekstremis segala macam, pasti nggak kenal beliau atau dengki terhadap beliau. Orang sesoleh ini, Hafiz
Coba bayangkan, kita kadang-kadang dapat hadis aja antara Bukhari dan Muslim, yang mana Bukhari, yang mana Muslimnya. Ini tadi Bukhari atau Muslim ya? Adalah Bukhari Muslim. Naik lagi tingkatnya jadinya, karena nggak hafal. Beliau tahu dari siapa usia 7 tahun disuruh hafal 20 hadis sekali duduk. Setelah selesai itu, ya Syekh, sudah selesai, kata ibu kita yang masih kecil. Coba kamu start. Lalu dibalik-balik sama ulama ini. Ulama ini riwayatnya hadis apa? Sebut-sebut. Ganti-ganti nama. Ada puluhan nama di situ. Gak ada yang terbalik. Hafalan orang yang cerdas, ulama besar dan soleh. Apa kata beliau tentang tersebut? Orang yang kayak gini kalau mendefinisikan sesuatu, insya Allah mendekati Al-Quran dan Sunnah dan benar. Apa kata beliau tentang tersebut? Zuhud, kata Ibnu Taimiyah, adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Semua yang sifatnya sia-sia, tidak ada gunanya untuk akhirat kita, ditinggalkan. Itu berarti dia punya sifat zuhud. Kalau dia melakukan sesuatu, itu pasti ada urusannya dengan akhirat, pasti ada manfaatnya bagi akhirat. Itulah orang ini. Menurut Imam Ibnu Taimiyah. Poin yang terakhir tentang bab zuhud, ada 3 ciri orang yang memiliki sifat zuhud. Ciri ini bisa kita lihat pada diri kita sendiri. Ciri yang pertama, orang yang zuhud itu bersungguh-sungguh dalam amal soleh. Lebih besar kesungguhannya dalam amal dalam mengejar akhirat daripada kesungguhannya dalam mengejar dunia. Itu orang yang berzuhud. Kesungguhannya dalam mengejar akhirat lebih besar daripada kesungguhannya dalam mengejar dunia. Itu orang yang zuhud. Jadi dalam beramal soleh dia lebih semangat daripada dalam urusan dunia. Itu orang yang lebih bersemangat untuk bersedekah daripada mencari nafkah. Mencari nafkah dia semangat, bekerja dia semangat, tapi bersedekah lebih semangat. Bekerja dia semangat, tapi ibadah lebih semangat lagi. Berarti dia semangat. Bukan berarti nggak bekerja semangat. Karena Allah menyuruh kita bekerja. Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Tetapi semangatnya untuk beramal soleh lebih besar daripada semangatnya untuk bekerja mencari dunia. Ini berarti dia berilmu, dia kuliah di ilmu-ilmu duniawi, tapi semangatnya duduk di masjid, ilmu di masjid lebih besar daripada semangatnya datang ke kampus. Walaupun dua-duanya semangat, ini orang yang zuhud. Yang kedua, ciri orang yang zuhud adalah apabila terkena musibah, dia biasa saja. Apabila mendapatkan nikmat, dia pun biasa saja. Artinya tidak berlebihan dalam reaksinya terhadap musibah dan nikmat. Orang yang tidak tahu kalau dapat nikmat lupa diri, kalau dapat musibah hilang diri. Kalau dapat nikmat dia lupa diri, kalau dapat musibah dia jadi orang yang frustasi, dia berputus asa. Ini orang yang tidak zuhud. Sedangkan orang yang zuhud ketika dapat nikmat dia bersyukur, bukan bersenang-senang, tapi bersyukur bertambah taatnya. Kalau bersenang-senang bertambah dosanya, kalau bersyukur bertambah taatnya, amal ibadahnya. Tapi kalau kena musibah, dia bersabar biasa saja, tidak merasa saya merasa nikmatnya kalau musibah. Kenapa? Karena dia menganggap itu hal biasa, hal kecil yang terjadi dalam dinamika itu. Kadang untung, kadang rugi. Tidak selamanya orang itu, dan dia tidak silau melihat orang-orang yang dunianya berlimpah seperti silaunya orang Mesir melihat Qarun pada masa Firaun, bukan? Ketika Qarun keluar dengan membawa gembok dari hartanya, gemboknya aja dibawa oleh berapa puluh ekor kuda, saking besarnya tuh gembok. Coba lihat, gemboknya aja tuh belum isinya, sehingga semua orang yang melihat Qarun mengatakan, aduhai seandainya saya seperti Qarun, aduhai seandainya saya seperti Qarun. Tapi ketika Qarun tenggelam dalam tanah, semuanya mengatakan, aduhai seandainya saya bukan Qarun. Ini orang yang cinta dunia. Sekarang coba lihat, banyak orang yang terpukau merasa kagum kepada pengusaha-pengusaha sukses, padahal pengusaha itu suksesnya dengan riba yang tidak lama kemudian pasti akan jatuh. Yakinlah, gagal dari sesaat, itulah saja waktu yang Allah tentukan. Salah satunya dulu kita kenal dengan kesuksesan salah satu perusahaan di Bandung, Cipaganti. Gimana suksesnya Cipaganti? Di mana-mana taksinya, busnya ada di mana-mana, operasinya, bahkan babnya, terus juga alat berat
bapak yang pensiunan, uang pensiunnya ditaruh di situ 150 juta, hilang sudah, tidak ada jejaknya. Saya tanya, gimana sistem koperasi di sini? Bunga Ustaz. Oh, saya tanya itu sebelum tausiah, langsung saya jadikan sebagai tausiah. Inilah sebabnya kita jatuh. Yang berpikir ini ujian dari Allah untuk mengangkat derajat kita, bukan. Ini teguran dari Allah supaya kita sadar dan bertaubat. Jangan lagi gunakan cara ini ke depan. Tinggalkanlah riba sekecil apapun, karena tidak akan lama pasti akan jatuh. Akhirnya benar-benar jatuh. Yang kasihan teman saya orang batu-batu perniagaan, dia investasi situ berapa? 3 miliar. Hilang semuanya. Sekarang dia kerja aset-aset senyap itu ke beberapa tempat untuk dia sita, karena uang dia 3 miliar hilang di situ. Tidak ada. Kalau sampai dipilotkan, nanti tidak perlu ganti rugi. Mereka mau demo kan ribut, gara-gara itu sungguh-sungguhnya mencari dunia, tidak perlu hal haram. Tapi kalau orang yang tahu akhirat lebih baik, dia cari dunia, tapi dia tetap di jalur yang halal. Kalau melenceng dia nggak mau, walaupun rugi nggak mau, pokoknya melenceng dari yang halal, karena dunia itu cuma sebentar dan cuma sedikit. Akhirat nanti kita akan rasakan yang lama. Ini ketika dia memberikan musibah biasa saja, tidak berlebihan. Yang ketiga, orang yang zuhud itu terlihat ketika dia dipuji atau dicela. Orang yang zuhud tidak gila pujian, tidak pula takut celaan, biasa saja bagi mereka. Tidak gila akan pujian, tidak takut akan celaan. Sedangkan orang yang tidak zuhud gila pujian dan sangat takut dicela orang, sehingga mereka lebih mau membuat orang lain senang daripada tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tetap taat, dia dicela, maka dia tidak mau taat. Kenapa dia takut dicela? Lebih baik saya diterima di masyarakat daripada diterima oleh Allah. Berarti dia tidak zuhud. Orang yang zuhud tidak perlu dicela. La yakhafu laumata laim. Dia tidak takut celaan orang yang mencela. Biasa saja begini. Celaan dan pujian itu urusan dunia, tidak akan mempengaruhi akhirat katanya. Jadi tetap aja stabil, istiqomah di dalam Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dari ilmu irsyad ini, karena hidayah itu ada dua, ada hidayah irsyad seperti yang sudah kita dapatkan malam ini, ada hidayah taufik. Hidayah taufik itu ketika ilmu yang sudah kita dapatkan bisa kita amalkan, itu baru namanya taufik. Banyak orang yang dapat irsyad sampai gelarnya profesor tapi tidak dapat taufik. Dia berilmu banyak tapi tidak bisa mengamalkan. Tidak disebut ilmu kalau tidak diamalkan. Kewajiban dari ilmu itu adalah mengamalkan. Kewajiban dari awam itu berilmu. Kewajiban dari orang yang berilmu mengamalkan. Kewajiban bagi orang yang mengamalkan ikhlas. Kewajiban dari orang yang ikhlas istiqamah. Maka sekarang kita seperti irsyad